Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Saya sudah lama tidak membuat video, saudara-saudara, karena kebetulan ada masalah. Jadi dalam kurun waktu yang cukup lama, saya mendapat peringatan dari YouTube supaya sebelum ada keputusan dari YouTube untuk membolehkan saya untuk mengunggah video lagi, supaya saya tidak melakukan unggahan. Begini saudara-saudara, kalau ada di antara kalian yang tidak suka dengan video saya, nggak usah ditonton, skip aja. Atau kalau kalian ingin berdiskusi dengan saya, kan terbuka, bebas. Kalian boleh menelpon saya, ingin diskusi mengenai apakah itu mengenai agama, apakah itu mengenai penyakit, silakan diskusi sama saya. Atau kalau komen, silakan komen, saya tidak melarang. Dan juga saya tidak menyuruh. Tetapi komennya itu yang pintar, saudara, yang cerdas. Jangan komennya bodoh. Komen bodoh bagaimana? Komen yang bodoh itu adalah komen yang tidak mengikuti apa yang saya jelaskan. Akhirnya komen, padahal sudah saya jelaskan di dalamnya. Atau ada yang bertanya tentang sesuatu hal, tetapi semua itu sudah saya jelaskan, kok ditanya lagi. Contoh nih, contoh komen. Ada orang bertanya kepada saya, Terus di bagian bumi mana? Di belahan bumi yang mana surga itu? Nah, kan saya sudah jelaskan di dalam video saya, tanya lagi. Ini menunjukkan orang itu ya kurang cerdas lah. Entah bagaimana kok bisa gitu loh. Nah, ada lagi orang yang komen, banyak sekali komen, tetapi tidak mengikuti video saya. Hanya membaca sedikit judulnya, terus sedikit mungkin pendahuluan, terus komen, membantah dan sebagainya. Tapi kan sudah ada di dalamnya. Kalau membantah, silakanlah membantah dengan menggunakan dasar ada gunanya, ada referensinya, dasarnya. Kan ada kitab suci banyak, silakan. Atau kalau saya salah menerjemahkan, silakan dibantah. Saya tidak tertutup demikian. Tadi jangan terus melakukan sesuatu di belakang layar, terus akhirnya saya tidak bisa melakukan aktivitas saya untuk mengunggah video. Demikian saudara-saudara, supaya dipahami ya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan. Jadi kalau untuk ini karena banyak orang sakit saya lihat dan kasihan saya ya, tapi kelihatannya jangan ada yang tersinggung ya, atau dokter-dokter jangan tersinggung. Ini kan cara saya, karena dokter juga kan tidak mampu melakukan penyembuhan. Nah, untuk itu saya membantunya. Cara penyembuhan dokter tetap saya bergantung kepada dokter. Karena ketika orang yang saya obati sudah saya nyatakan sembuh, itu harus dinyatakan oleh dokter. Nanti dibawa oleh dokter ke lab, itu diperiksa. Dokter menyatakan sembuh atau tidak. Tetap saya tergantung dengan dokter. Tetapi karena dokter banyak penyakit yang tidak bisa dokter sembuhkan, maka saya memberikan solusi. Nah, yang sekarang saya akan jelaskan ini adalah mengenai gagal ginjal. Gagal ginjal, saudara-saudara, itu indikasinya kalau menurut dokter itu dilihat dari yang umumnya ini ya, dilihat dari kreatinin. Kreatinin yang umpamanya yang normal itu kan dikatakan antara 0,5 ya, atau 0,6 sampai 1,5. Itu normal katanya menurut medis. Tetapi apabila di atas itu berarti sudah mulai berbahaya. Nah,
biasanya ketika orang memiliki kreatinin sebesar 5,8 itu biasanya sudah disarankan untuk cuci darah. Tapi karena masyarakat kita di Indonesia ini masih ada banyak permasalahan, apakah masalah ekonomi, apa masalah pengetahuan, jadi banyak yang tidak mau check up. Akhirnya sudah sakit yang luar biasa, kreatininnya sudah 15,5, ada malah yang 16 yang datang ke saya itu. Kreatininnya 16 saudara. Katanya dokter nyuruh cuci darah, ya sudah telat 16 itu. Dan saya harus benar-benar hati-hati. Kalau sudah 16 biasanya saya suruh transfusi darah dulu supaya darahnya ada, nanti baru saya tangani. Karena kalau sudah 16 kan tinggal 3 poin lagi. 3 poin lagi selesai. Demikian. Nah, itu sebagai indikasi. Nah, biasanya kalau dokter itu menyelesaikan atau melakukan tindakan kepada orang yang kreatininnya sudah kotor, sudah luar biasa jeleknya, itu biasanya dilakukan cuci darah. Nah, cuci darah itu sepanjang yang saya lihat ya, dari pengalaman saya melihatkan dari dulu, belum ada orang yang sembuh cuci darah. Nah, tetapi saya sudah belajar dan saya sudah mengobati. Untuk cuci darah ini saya sudah mengobati dari tahun 2010 saudara. Kalau untuk kanker saya sudah mengobati dari tahun 97. Kalau untuk orang stroke saya sudah mengobati dari tahun 2006. Nah, pengobatan saya bagi orang-orang yang terkena gagal ginjal ya. Ada tindakan-tindakan yang saya lakukan terhadap pasien gagal ginjal. Yang pertama, ini apabila tidak cuci darah ya, catatan tidak cuci darah. Yang pertama, saya akan lakukan pemijitan. Jadi kakinya, telapak kakinya dipijat saudara, supaya lancar, darahnya supaya lancar, supaya bersih. Saya lakukan pemijatan. Setelah selesai pemijatan, tindakan kedua saya lakukan yaitu pembaluran. Jadi orang yang sudah kotor kreatininnya dulu, sudah tinggi saudara, itu hampir seluruh tubuhnya sudah tersumbat. Jadi aliran darah yang di seluruh tubuh itu hampir semuanya tersumbat. Oleh karena itu saya lakukan pembaluran. Jadi dari kepala ini, leher, di atas leher ini kepala saya balur supaya sumbatan-sumbatan yang ada di kepala yang bisa memungkinkan seseorang itu pecah pembuluh darahnya itu kita balur. Yang kedua, badannya juga saya dada, badan, perut, punggung, semua, tangan. Itu kan kadang-kadang gatal gitu orang-orang yang darahnya kotor. Tangan sampai kaki saudara, itu saya balur. Itu sudah luar biasa pengobatan full gitu saudara. Nah, setelah ditunggu balurannya ini kering, jadi badan sudah kering, balurannya sudah bisa diusap, sudah bisa dibersihkan, boleh pulang. Nah, ketika pulang itu saya bekali jamu saudara, ramuan. Katakanlah ramuan itu jamu tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan semua, tidak ada kimianya sudah, dan tidak ada bahan pengawet. Semuanya adalah tumbuh-tumbuhan murni, semua murni, tidak ada pengawet dan tidak ada bahan kimia. Nah, ini saya sudah bungkus dalam saset-saset begitu saudara, dalam plastik kecil-kecil. Itu isinya sekitar 7-8 gram satu sasetnya. Nah, itu diminum untuk seminggu, itu tiap hari 3 kali saudara. Habis makan, pagi habis makan, siang habis makan, sore habis makan. Nah, itu diseduh dulu dengan air panas. Diseduh dengan air panas, diaduk, mau disaring boleh, mau tidak disaring boleh.
Nah, di samping yang berbentuk sasetan ini, saya juga memberikan berupa kapsul. Kenapa berupa kapsul? Karena sesungguhnya ini satu paket, saudara. Tapi karena yang bahan-bahan ini ya, tidak bisa kena panas. Sedangkan yang jamu itu kan harus panas, air mendidih. Tetapi kalau ini tidak boleh kena panas, maka saya masukkan di dalam kapsul. Nah, ini 4 butir untuk sehari, 2 kali 2 boleh. Nah, itulah yang harus diminum. Nah, sekarang pertanyaan timbul, semua pasien saya yang datang ke saya itu ketika saya berbicara jamu, mereka sudah protes besar. Kata mereka, dokter melarangnya minum jamu karena akan menyumbat ginjal. Nah, ini saudara-saudara biar dipahami, ini biologi nih, semua juga orang bisa mempelajari. Kita juga dulu kalau sekolah di SMA kan diberikan pelajaran. Zaman saya namanya bukan biologi, namanya dulu ilmu hayat. Nah, perlu kalian tahu, ketika makanan itu masuk dari mulut kita sampai ke anus, itu melalui mulut, melalui kerongkongan, melalui lambung, usus halus, usus besar, anus keluar. Nah, dari mulut ini sampai anus itu tidak ada saluran yang menghubungkan ke ginjal. Nggak ada, saudara. Jadi bagaimana bisa ampas-ampas jamu itu bisa nyangsang di ginjal? Kan tidak masuk akal itu. Terus bagaimana makanan itu, ya, partikel-partikel itu bagaimana dia masuk ke darah? Itu adalah melalui penyerapan. Di usus halus itu diserap, dicengkram usus halusnya itu seperti akar pohon, saudara. Akar pohon itu kan nyengkram di tanah, airnya itu diisep. Nah, begitu juga darah kita dicengkram di usus halus, ditarik. Yang bisa masuk hanya partikel-partikel yang kecil sekali yang berbentuk air, dibawa oleh air. Nggak kelihatan mata, saudara. Nggak kelihatan mata itu yang bisa, karena saking kecilnya. Teh saja, teh yang kita lihat itu kan teh coklat itu aja tidak bisa diserap, saudara. Yang diserap airnya. Kan kalau diserap pipis kita jadi teh, nggak bisa. Kalau untuk bahan-bahan herbal itu tidak bisa diserap warnanya. Tetapi kalau itu obat-obatan kimia, obat kimia yang kita minum kuning, air seni kita jadi kuning. Yang kita minum obat yang merah jadi merah air seni kita. Itu kalau obat-obatan kimia. Tapi kalau makanan, buning itu kan merah banget, saudara. Kita makan buning itu, ya yang masuk cuma airnya saja, warna merahnya nggak masuk ke darah kita. Begitu. Jadi jangan khawatir, ya, ditakut-takuti oleh orang mau dijamu, bisa membuat ginjal kita tertutup. Tetapi saudara, bisa terjadi kalau jamu itu jamu palsu. Gaplek itu singkong, tepung singkong itu dicampur dengan penisilin, serbuk penisilin, atau dicampur dengan paracetamol, kan bisa itu. Nah, itulah yang berbahaya karena tidak melalui cara yang benar. Nah, itu dia harus dijamu, dipakai, enak rasanya sebentar, enak, badan langsung berkeringat. Itu salah. Itu yang bisa membuat badan kita hancur, tulang kita bisa remuk, saudara. Jadi begitu, jadi bukan jamu saya ini, saya minum untuk keluarga. Awalnya untuk keluarga. Untuk keluarga saya minum jamu saya, ramuan saya itu adalah ramuan sudah turun-temurun, saudara. Dan tidak ada efek samping. Nggak ada efek samping. Orang itu makanan, walaupun minum itu harusnya 3 bungkus, saya suruh 6 bungkus diminumnya. Nggak ada apa-apa, tapi enak, tambah segar. Karena apa? Kalau lebih kan dibuang oleh tubuh kita itu. Kalau diambil yang pas oleh tubuh kita. Jadi demikian, saudara. Jangan takut minum jamu. Nah, ini cara saya ini sudah terbukti
pasien saya itu sembuh, dan biasanya sembuh totalnya itu antara 6 sampai 7 bulan. Tapi kalau cuci darah kan terus-terusan, malah bisa hilang. Tapi kalau ini sudah pengalaman saya dengan cara saya tadi itu sembuh total, saudara. Membutuhkan waktu 6 bulan sampai 7 bulan, dan itu dilakukan setiap minggu. Nah, itulah caranya, dan tidak boleh terbolong, terlakukan, dan nggak boleh. Harus harus rutin itu. Nah, sekarang tentu bertanya, biaya berapa? Biaya sekali terapi di tempat saya, itu yang terapi saya, saudara, nggak bisa orang lain. Setiap kali terapi itu biayanya 2 juta rupiah. Berarti kalau sebulan 4 kali siapkan uang 8 juta sebulannya. Itu sudah untuk supaya kita sehat. Biasa orang-orang yang cuci darah ini, harus darah kan sakit ini, tidak bisa kerja. Biasanya 2 kali atau 3 kali saya terapi itu sudah bisa bekerja kembali, saudara. Jangan takut, bisa nyari uang lagi. Demikian saudara-saudara untuk yang pertama ini saya jelaskan untuk pengobatan gagal ginjal, dan nanti sakit lainnya saya akan buat lagi yang baru supaya lebih detail, supaya tidak terlalu panjang. Demikian saudara-saudara, selamat malam, semoga ini bermanfaat. Bagi yang ingin kan bisa ditulis di komentar, nanyakan telepon saya, bisa bertanya apa juga bisa mengenai penyakit-penyakit ini. Untuk itu saya cukup sampai sini, saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, masyarakatnya sehat dan tidak loyo. Untuk itu, ini satu-satunya jalan untuk supaya gagal ginjal itu bisa sembuh total. Sekian saudara-saudara, terima kasih.